Kelompok begal di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar berhasil diamankan tim gabungan dari Resmo Polda Kalsel dan Satreskrim Polres Banjar Minggu dini hari tadi. TNI Manunggal Membangun Desa TMB ke-122 resmi dibuka di Kabupaten Tatu. Aksi kocak para ibu-ibu dalam bermain sepak bola sukses menghibur warga Kelurahan Batu Licin, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini Kamis 3 Oktober 2024. Bersama saya Rian Anissa, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Kelompok begal di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar berhasil diamankan tim gabungan dari Resmo Polda Kalsel dan Satreskrim Polres Banjar Minggu dini hari tadi. Terduga pelaku berjumlah 3 orang, 1 diantaranya masih di bawah umur. Beberapa hari terakhir ramai di media sosial tentang adanya pencurian dengan kekerasan atau begal yang terjadi di wilayah Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Menanggapi ini, anggota Satreskrim Polres Banjar bersama Resmob Polda Kalsel bergerak cepat dengan melakukan penangkapan terhadap ketiga terduga pelaku pencurian dengan kekerasan ini. Hasilnya, kelompok pencurian dengan kekerasan itu berhasil diringkus oleh aparat penegak hukum di kediaman mereka masing-masing pada Minggu dini hari. Pelaku berjumlah 3 orang, yakni inisial MS, warga Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, MFR, warga Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, dan MF, warga Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Ironisnya, para pelaku masih berusia remaja, bahkan salah satu pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar SMA. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 1 unit roda 2 dan senjata tajam jenis celurit. Para pelaku inisial MS kemudian mengambil sepeda motor korban kedua yang terjatuh tadi dan langsung membawa. Berikut juga 2 tersangka lain, MF dan FR, juga langsung meninggalkan TKP. Sementara pelaku begal mengaku mereka nekat untuk melakukan aksi begal lantaran tengah memerlukan uang untuk membayar kontrakan. Karena butuh duit. Duit karena? Untuk kontrakan. Kontrakan? Berapa kali sudah melakukan begal? Baru ini. Terinspirasi dari mana nih melakukan aksi begal nih? Gak ada inspirasi. Para pelaku kini diamankan di Polres Banjar untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Sebuah mobil pick-up dan truk molen adu kuat di ruas Jalan Raya Pelai Harita Kisung, Kabupaten Tanah Laut, Rabu malam. Supir pick-up sempat terjepit hampir 40 menit sebelum akhirnya mendapatkan pertolongan dari relawan dan petugas Satlantas Polres Tanah Laut. Beginilah suasana saat relawan bersama warga sekitar berupaya mengeluarkan pengemudi pick-up yang sempat terjepit hampir 40 menit setelah pick-up yang dikemudikannya berbenturan dengan truk molen di ruas Jalan Raya Pelai Harita Kisung, Kabupaten Tanah Laut, Rabu malam. Sopir pick-up berhasil dikeluarkan dari kabin kemudi setelah relawan berdatangan ke lokasi kejadian. Ia kemudian langsung dilarikan ke RSUD Haji Buyasin Plehari. Sementara supir truk molen juga dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian kaki. Warga setempat mengatakan peristiwa adu banteng tersebut
terjadi saat pick-up melaju dari arah Plehari menuju Takisung, menghantam truk molen dari arah sebaliknya. Akibatnya mobil pick-up mengalami rusak berat dan sempat terlempar ke parit dekat jembatan yang ada di lokasi. Sedangkan truk molen juga mengalami rusak parah di bagian depan truk. Langsung keluar atau? Iya, langsung keluar lon buka ke sini cari ambil HP, ambil lalu sebentar ada orang kejepit di situ. Cuma sekitar 40 menit, ada 30 menit lebih lah Pak El. Belum bisa ambulan datang apa segala petugas belum. Insiden ini sudah ditangani Satlantas Polres Tanah Laut guna memastikan penyebab kecelakaan. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, massa gabungan dari lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat melakukan unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Kamis siang. Dalam orasinya mereka meminta Kejaksaan Tinggi Kalsel untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dan penghalangan kasus yang terjadi di daerah ini. Puluhan massa gabungan LSM dan Ormas dari Kaki Kalsel, Forpeban, Pemuda Islam, Gepak dan Pekat melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejati Kalsel Kamis siang. Dalam orasinya mereka meminta Kejaksaan Tinggi agar Kejari Batola menyidangkan kasus plasma sawit yang diduga ada penghalangan kasus serta juga melibatkan 2 oknum LSM. Selain itu mereka juga meminta Kejaksaan Tinggi menelisik dugaan korupsi proyek pembangunan dan pengadaan perlengkapan pendukung Alkes di Puskesmas Sungai Tabuk 1, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Dengan aksi ini kami mendorong kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan segera memerintahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Baritokwala melimpahkan kasus tersebut. Satu itu. Kedua, menahan kepada kedua orang oknum tersebut dan juga pihak-pihak yang terlibat sekiranya, dalam tanda kutip pihak-pihak terlibat, bahwa ada oknum salah satu LSM. Nah, untuk mengurai dan kita melihat apa peran daripada LSM ini. Yang sangat kami kecewa dalam permasalahan ini, yang merintangi penyelidikan ini termasuk 2 orang oknum LSM. Inilah yang sangat mencoreng kami sebagai LSM. Seakan-akan kami semua LSM seperti itu. Dan oleh karena itulah kita meminta kepada pihak Kejaksaan di Kalimantan Selatan untuk segera memproses masalah ini. Penerangan dari Kasih Intel Kejaksaan Tinggi Baritokwala bahwa perkara yang dimaksud sedang berjalan dan sedang ditangani, sehingga mohon kepada masyarakat bersabar untuk proses penanganannya. Yang pasti sekali lagi kami dari Kejaksaan Tinggi sangat mengucapkan terima kasih atas dukungan dari masyarakat dalam hal ini dari LSM Kaki yang menunjukkan bahwa mereka mempercayakan kepada kejaksaan dalam penanganan proses penanganan tindak pidana korupsi yang sedang dijalankan di Kejaksaan Negeri Baritokwala. Unjuk rasa dikawal puluhan personil kepolisian. Usai menyampaikan aspirasi, para pendemo membubarkan diri dengan tertib. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. TNI Manunggal membangun desa TNMJ ke-122 resmi dibuka di Kabupaten Pati. Infonya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi.
orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam live di iNews. Beautifully done. Floyer Pierre, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Scott McLean. 3 times already in his young career. And he does just like that. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-122 resmi dibuka di Kabupaten Tapin Rabu pagi. Upacara pembukaan berlangsung di halaman kantor Setda Tapin dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Kasrem 101 Antasari dan Forkompimda setempat. Kodim 1010 Tapin melaksanakan upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-122 di halaman kantor Setda Tapin Rabu pagi. Upacara dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Zainal Abidin yang bertindak sebagai Inspektur Upacara didampingi Dandim 1010 Tapin Letkol Ar Prioni Palembangan. Turut hadir Kasrem 101 Antasari Kolonel Inf Hari Santoso, Kapolres Tapin, dan beberapa tokoh dari instansi terkait. TMMD kali ini akan berlangsung selama 30 hari dengan melibatkan 150 personel dari berbagai instansi. Sasaran utama kegiatan meliputi pembukaan jalan sepanjang 1.200 meter, rehabilitasi rumah tidak layak huni, hingga pembangunan fasilitas air bersih dan MCK. Yang akan dilalui oleh jalan. Ini karena mereka sebagian besar adalah petani karet, maka mereka sangat berharap. Kemudian dari pengajuan itu kita tindak lanjuti di tingkat kabupaten. Kita koordinasi dengan kepala dinas PUPR. Yang mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Sebagaimana yang kita tahu, ya, keberadaan kita di sini dalam pelaksanaan TMMD ini untuk membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan percepatan pembangunan. Sementara itu, penjabat Bupati Tapin M. Syarifuddin dalam sambutannya yang disampaikan oleh Aspem Kesra mengatakan, TMMD merupakan program yang sangat penting dan strategis. Untuk itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di daerah pedesaan. Yang kedua tentu dari beberapa tahun sebelumnya manfaat positif sudah dirasakan dari adanya pelaksanaan TMMD. Kemudian yang ketiga tentu benar sekali apa yang dikatakan Pak Kasrem tadi bahwa ini agak sedikit membantu, bukan agak sedikit ya, membantu Pemda dalam hal percepatan pembangunan khususnya di wilayah pedesaan yang mungkin susah terjangkau oleh Pemda. Dengan adanya hadir kawan-kawan dari TNI mungkin ini akan lebih mempercepat.
TMMD ke-122 ini diharapkan mampu menciptakan perubahan positif bagi masyarakat desa. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Pucuk pimpinan Kepala Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Tanah Laut berganti dari Ahmad Suhaimi kepada Endah Nur Cahaya. Keduanya menghadiri pisah sambut yang digelar Pemkab Tanah Laut di Balai Rum Tuntung Pandang Pelaihari belum lama tadi. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggelar pisah sambut dengan Kepala Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Tanah Laut di Balai Rum Tuntung Pandang Pelaihari belum lama tadi. Acara dihadiri PJ Bupati Tanah Laut Syamsi Rahman, Sekretaris Daerah Tala Suparmi, serta Forkopimda Tala. Pejabat Kantah Tala yang lama Ahmad Suhaimi bergeser ke kantor pertanahan Kota Banjarbaru dan posisinya digantikan pejabat baru Endah Nur Cahaya. Pejabat lama Kantah Tanah Laut Ahmad Suhaimi mengatakan dirinya mempunyai banyak kesan dengan Kabupaten Tala. Ia mengaku selama bertugas mendapat dukungan penuh Pemkab dan instansi lainnya seperti kepolisian, PN Pelaihari, dan Kejaksaan Negeri Tala. Yang kurang lebih penting lagi adalah peran media. Teman-teman wartawan, media yang luar biasa Pak, menggaungkan kerja keras kami selama ini. Tanpa bantuan teman-teman media, mungkin kerja keras kami tidak tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Intinya, selama bertugas di laut, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas dukungannya, sehingga kita bisa mensertifikatkan tanah masyarakat secara signifikan. Sementara pejabat baru Endah Nur Cahaya mengatakan akan meneruskan program yang sudah dirintis pendahulunya. Namun demikian, ia tetap meminta dukungan dengan Pemkab dan jajarannya serta masyarakat. Saya pastinya akan meneruskan apa yang menjadi program-program perusahaan yang selama ini yang sudah dijalankan, baik itu mengenai program strategis nasional maupun program strategis lainnya. Dan yang pasti, saya tetap akan menjalin kolaborasi, koordinasi maupun sinergi dengan pemerintah daerah. PJ Bupati Tanah Laut Syamsi Rahman mengatakan sebagai kepala daerah ia mengaku merasa kehilangan dengan bergesernya Suhaimi ke Kota Banjarbaru. Ia menilai Kepala Kantah Tala itu sebagai rekan kerja yang penuh dedikasi dan penuh semangat dalam menjalankan tugasnya. Saya sebagai PJ Bupati merasa berterima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa, budi baik, dan persahabatan selama ini yang telah diukir oleh Bapak Suhaimi. Pada kesempatan itu, pejabat lama Ahmad Suhaimi mendapat bingkisan dari PJ Bupati Tala dan PJ Ketua TP PKK Tala Rizky Yulia Syamsi Rahman, serta karyawan Kantah Tanah Laut. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ribuan masyarakat dari berbagai penjuru padati Pondok Pesantren Datu Kalampayan Baru Gelang, Kecamatan Kusukan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu malam. Para jamaah menghadiri haul ke-179 Mufti Syekh Muhammad Arsyad bin Mufti Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari, sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW. Pondok Pesantren Datu Kalampayan Baru Gelang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, menggelar haul ke-179 Mufti Syekh Muhammad Arsyad bin Mufti Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari, sekaligus Maulid Nabi Rabu malam. Dalam haul tersebut, pimpinan Pondok Pesantren Datu Kalampayan Pagatan, Guru Abdul Ghaffar Siddiq, membacakan manaqib atau sejarah singkat Datu Kubah Pagatan alias Datu Arsyad Lamak. Kegiatan dihadiri para alim ulama, habaib, guru agama, tokoh masyarakat, Andi Rudi Latif, Camat Kusan Hilir Amirullah, dan ribuan jamaah. Dalam manaqibnya diceritakan jika Datu Kubah Pagatan lahir di Martapura, Kabupaten Banjar, sekitar tahun 1765 Masehi. Ayahnya seorang mufti di Kerajaan Banjar, Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari, dan buyutnya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan. Ketika di usia muda, bersama 4 saudara menuntut ilmu ke Tanah Suci Mekah dan berguru kepada Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dimyati, Asy-Syaikh Yusuf, dan Asy-Syaikh Ar-Rahbini.
Syekh Muhammad Arsyad Kubah Pagatan kemudian dipanggil kembali ke Kerajaan Banjar untuk menjadi mufti, menggantikan sang ayah yang telah wafat. Selama menjadi mufti di Kerajaan Banjar, Datu Pagatan termasyhur dengan sifat yang sopan, rendah hati, adil, dan tegas menumpas kebatilan. Beliau juga menghabiskan masa hidupnya dengan mengajar ilmu agama kepada muridnya, salah satunya Sultan Adam. Beliau wafat pada usia 85 tahun dan kemudian dimakamkan tepi pantai Pagatan, Desa Matone, Tanah Bumbu. Hingga kini makam Datuk Kubah Pagatan menjadi satu tujuan wisata religi yang selalu diziarahi oleh masyarakat dari berbagai pelosok dan setiap Rabiul Awal diperingati haulannya. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Aksi kocak para ibu-ibu dalam bermain sepak bola sukses menghibur warga Kelurahan Batu Licin, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. So he has. Oh, super goal towards the goal. Scott Kane. 3 times already in his young career, and he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara. Orang itu berapi. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime bahwa Show. Interupsi. Only on iNews. Temani Weekend bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Pemirsa, masih di iNews Kalsel.
Aksi kocak para ibu-ibu dalam bermain sepak bola sukses menghibur warga Kelurahan Batu Licin, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Turnamen sepak bola ibu-ibu antar RT ini sengaja digelar oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat TR setempat untuk memberikan tontonan yang menarik bagi warga. 10 klub sepak bola ibu-ibu mengikuti turnamen sepak bola antar RT di Kelurahan Batu Licin, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu di lapangan RT 13 Rabu sore. Mengawali turnamen, klub sepak bola ibu-ibu dari RT 13 bertanding melawan klub sepak bola ibu-ibu asal RT 8. Pertandingan berlangsung dengan waktu 2 kali 10 menit. Aksi saling serang kedua klub ini tak ayal mengundang kehebohan para penonton maupun supporter masing-masing klub. Di babak pertama, kedua klub bermain imbang tanpa gol. Skor baru tercipta bagi klub sepak bola ibu-ibu dari RT 13 setelah pemain bernomor punggung 11 berhasil menggetarkan jaring gawang klub sepak bola ibu-ibu RT 8 menjelang akhir babak kedua. Kedudukan akhir 1-0 mengantarkan klub dari RT 13 memenangkan pertandingan. Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu asal fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qadir, mengatakan turnamen ini digelar untuk memberikan hiburan dengan tontonan yang menarik bagi warga Kelurahan Batu Licin. Ya itu tadi, kembali lagi karena ini untuk hiburan rakyat, kami sudah pernah melaksanakan setiap tahun. Dulu kami laksanakan di 17 Agustus, karena ini kemarin lewat, maka kami kemas demikian. Ini ada berapa peserta yang ikut? Peserta ada 10 RT, di antara berapa klub itu ada gabungan RT. Legislator DPRD Tanah Bumbu asal daerah pemilihan Kecamatan Batu Licin dan Simpang 4 ini menambahkan, turnamen ini juga merupakan yang ketiga kalinya dan selalu disambut antusias warga di Kelurahan Batu Licin. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Pemirsa, kontingen Paralimpik Kalimantan Selatan yang dipersiapkan bertarung di kejuaraan olahraga khusus disabilitas tingkat nasional mulai bertolak ke Solo, Surakarta, Jawa Tengah Rabu siang. Keberangkatan 308 orang dibagi dalam 3 kloter penerbangan. Kontingen NPCI Kalimantan Selatan yang akan bertanding di Pekan Paralimpik Nasional ke-17 tahun 2024 mulai bertolak menuju Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Rombongan berangkat dari Bandara Syamsuddinor, Banjarbaru pada Rabu siang. Keberangkatan kontingen Kalsel dibagi dalam 3 kloter. Kloter pertama dan kedua yang diterbangkan pada hari bersamaan sebanyak 278 orang, terdiri dari atlet, pelatih, serta ofisial. Sedangkan untuk kloter terakhir sebanyak 30 orang diberangkatkan pada 6 Oktober mendatang. Seluruh atlet disabilitas Kalsel dalam kondisi siap tempur. Mereka optimis dapat meraih prestasi terbaik untuk membanggakan Kalimantan Selatan. Target pribadi, insya Allah emas membawa harum nama Banua. Mbak Markona sendiri? Sama aja. Apa, medali emas juga? Medali emas. Insya Allah paling enggak pecah limit, kalau bisa melebihi lah, sesuai dengan latihan yang kita sehari-hari. Selama, kalau saya latihannya 8 bulan, dari 8 bulan insya Allah sudah tercapai nanti. Peparnas ke-17 di Solo, Surakarta berlangsung dari tanggal 6 hingga 14 Oktober 2024, mempertandingkan 18 cabang olahraga, di antaranya atletik, renang, menembak, bulu tangkis, tenis meja, angkat berat, tenis lapangan, balap kursi roda, judo blind, taekwondo, boccia, panahan, sepak bola CP, serta e-sport, e-football. Dari Banjarbaru, Suhardian, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Rian Anissa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian, sabar rataan, dan sampai jumpa.